Tapi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dan Adam Purba dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah hubungan pusat dan daerah dengan judul Makalah Sistem Pemerintahan Campuran, yang materinya akan dibacakan oleh Saudara Adam. Pada saudara dipersilakan. ini tentang menjelaskan makalah sistem pemerintahan campuran. Perkenalkan, nama saya Adam Purba dari kelompok 3 dan Salsabila Putri Andini dan Andre. Bab 1. Latar belakang. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun, beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat, di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan statis. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat, di mana penetapan kebanyakan sudah mendarah daging dan kebiasaan hidup masyarakat dan terkesan tidak bisa diubah dan cenderung statis. Suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis dan berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan timbul pergesekan dari pihak minoritas yang merasa normalitasnya terganggu. Sering dengan tumbuhnya ide-ide dan pemikiran baru seiring perkembangan zaman di suatu komunitas minoritas tidak menutup kemungkinan beberapa negara terjadi tindakan separatisme. Dan hal ini mendapatkan dukungan mayoritas yang menganggap sistem pemerintahan yang ditetapkan memberatkan rakyat di negara tersebut. Pengertian. Sistem pemerintahan sendiri sesungguhnya merupakan alat untuk menciptakan tujuan negara. Dasril Rajab menyatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan berbagai organ pemerintahan yang saling berfungsi untuk menciptakan tujuan negara. Sistem pemerintahan terbagi menjadi 4 sistem, dengan 2 sistem sebagai cikal bakal. Oleh karena itu, sesungguhnya sistem pemerintahan secara mula hanya ada 2, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan semi presidensial dan semi parlementer merupakan gabungan dari 2 sistem dengan lebih mencondongkan pada salah satu sistem pemerintahan. Pemerintahan yang sama terkait dengan sistem pemerintahan ternyata mempunyai perbedaan dan ciri yang melekat. Masing-masing sistem pemerintahan mempunyai ciri yang melekat sebagai berikut. Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Ciri-ciri sistem pemerintahan campuran. 1. Jabatan menteri dipilih oleh parlemen. 2. Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. 3. Masa jabatan presiden ditentukan pasti dalam konstitusi. 4.
kepala negara tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, tetapi parlemen dapat dijatuhkan oleh kepala negara. Negara-negara dengan sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintah pertama pada era Revolusi Prancis adalah pemerintahan monarki konstitusional. Sistem ini diterapkan pada 1789 sampai 1793. Pada masa ini terbentuk Dewan Pembuat Undang-Undang. Pemerintah di Prancis kemudian berganti pada sistem pemerintahan konsulat yang berlangsung selama tahun 1799 sampai 1804. Dalam sistem ini, pemerintahan diatur oleh 3 konsulat, yaitu Napoleon, Bonaparte, Cabaceres, dan Lebrun. Namun untuk urusan di lapangan, Napoleon lebih berperan dibandingkan konsulat lain pada periode ini. Legislatif dalam pemerintahan federal. Cabang legislatif dalam pemerintahan federal berfungsi memperlakukan undang-undang, mengonfirmasi atau menolak pengajuan presiden. Eksekutif dan pemerintahan federal. Cabang eksekutif dalam pemerintahan federal berfungsi untuk menjalankan dan menegakkan hukum, termasuk presiden, wakil presiden, kabinet, 15 departemen eksekutif, lembaga independen, dan dewan, komisi, dan komisi lainnya. Yudikatif dalam pemerintahan federal. Cabang yudikatif dalam pemerintahan federal berfungsi menapiskan arti undang-undang, menerapkan undang-undang untuk kasus-kasus individual, dan memutuskan apakah undang-undang melanggar konstitusi. Cabang yudisial terdiri dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Federal. Ya, ini cuman sampai di sini aja makalah yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, kami membuka sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini buka pertanyaan ya? Iya, Pak. Ini nanya apa? Ini simpel aja ya. Misi ambil pena dulu ya, Pak. Oh, iya. Apa, Pak, pertanyaannya, Pak? Oh, ya. Ini dari apa? Nama saya Melki Lubis, kelas
5B1 ingin mempertanyakan apa sih yang dimaksud sistem pemerintahan campuran itu? Dengan sistem pemerintahan campuran. Ada lagi yang mau bertanya? Satu orang lagi. Rizky Ayomi mau nanya? Destika? Baik, kami meminta waktunya sebentar untuk mencari jawabannya. Oke, silakan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Milky Lubis. Soalnya adalah, apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan campuran? Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Hal yang paling umum adalah sistem pemerintahan campuran adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh dua orang berbeda. Kepala negara tidak dapat dijatuhkan oleh kepala negara. Sebenarnya itu tadi apa yang pertama sekali yang dibahas itu tadi, Ram. Itu sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur unsur demokrasi, Aristoteles, dan monarki. Apa Pak? Hah? Coba diulangi Pak. Sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Itu yang pertama kamu sebut tadi, ini bacain tadi itu, Ram. Ya Pak. Jadi mau diulang apa mau gimana ini Pak? Nggak usah. Dalam apa ya, ada kata ini apa pertanyaan kan? Oh iya benar. Ya. Jadi gimana Pak? Bisa dimaklumi? Ya bisa dimaklumi, bisa ngerti lah. Ya. Terima kasih Pak Lubis. Biar sama-sama lanjut. Ya baik Pak. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, presentasi mata kuliah perbandingan pemerintahan akan kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Waalaikumsalam. nggak didokumentasikan. Sudah direkam. Oh iya, udah.